seberkas sinar X dalam hal ini adalah sinar monokromatik yang mengenai sebuah target yang memiliki massa atom rendah akan dihamburkan ke segala arah, ya, seperti pada gambar ini. Ada sinar X, ada target, lalu ketika mengenai target yang massa atomnya kecil, maka dia akan dihamburkan ke segala arah, termasuk dalamnya elektronnya pun dihamburkan. Nah, panjang gelombang dari sinar X akan berubah setelah mengenai target, dalam hal ini bertambah besar. Ya, pertambahan panjang gelombang ini disebut dengan pergeseran panjang gelombang Compton. Nah, fenomena ini dikemukakan oleh A. Compton pada tahun 1923. Beliau melakukan eksperimen sebagaimana tampak pada gambar ini, di mana di sini ada sumber sinar X, lalu di sini ada kolimator atau dalam hal ini filter, ya, sehingga cahaya yang dilanjutkan itu lebih fokus. Lalu di sini adalah material penghambur, dan setelah sinar X mengenai material ini, maka sinar X-nya ini akan dihamburkan dan ini dideteksi oleh spektrometer sinar X. Nah, sudut yang dibentuk oleh sudut sinar hamburan dengan arah mula-mula itu kita istilahkan dengan, atau kita beri simbol theta. Nah, hasil eksperimen dari gambar yang tadi, ya, itu digrafikan antara intensitas dan panjang gelombang mula-mula dan panjang gelombang hamburan. Nah, di sini kalau misalnya ada panjang gelombang yang diteruskan atau tidak membentuk sudut terhadap arah mula-mula atau theta sama dengan 0, maka diperoleh bahwa lambda mula-mula sama dengan lambda hamburan. Tetapi kalau misalnya pada sudut 45 derajat, maksudnya adalah sinar X yang dihamburkan dengan sudut 45 derajat terhadap arah mula-mula, maka akan diperoleh bahwa panjang gelombang hamburan itu lebih besar, atau lambda aksenya lebih besar dari panjang gelombang mula-mula. Dan kalau misalnya 90 derajat, malah panjang gelombangnya itu lebih besar lagi. Jadi itu dibandingkan dengan panjang gelombang mula-mula. Nah, kalau misalnya sudut atau tetanya atau sudut sinar yang dihamburkan terhadap arah sinar mula-mula itu 135 derajat, diketahui bahwa panjang gelombang hamburannya itu semakin besar. Jadi kita lihat dari 0 derajat sampai 135 derajat, pergeseran panjang gelombangnya atau jarak antara lambda 0 dan lambda aksen itu semakin besar. Jadi di sini terlihat bahwa semakin besar sudut hamburan, panjang gelombangnya pun semakin besar. Nah, sekarang kita berusaha untuk menjelaskan menurut fisika klasik terkait dengan hasil eksperimen Compton. Nah, konsep fisika klasik tentang eksperimen Compton itu menyatakan bahwa sinar X yang mengenai target akan menggetarkan elektron-elektron yang ada pada target tersebut dengan frekuensi getaran elektron itu sama dengan frekuensi sinar X yang datang. Ya. Kemudian sebagian elektron itu mendapatkan transfer energi kinetik dari sinar X yang datang, kemudian dipentalkan pada arah sinar X yang datang dengan memancarkan radiasi yang frekuensinya semakin berkurang sampai menjadi 0 pada saat partikel berhenti bergerak. Jadi itu menurut fisika klasik. Jadi frekuensi atau panjang gelombangnya akan bertambah besar sampai pada suatu saat partikelnya berhenti bergerak atau diam. Nah, menurut fisika klasik seharusnya panjang gelombang hamburan sinar X itu berubah-ubah secara kontinu, yaitu semakin besar. Namun hal ini berbeda dengan hasil eksperimen Compton, di mana panjang gelombang hamburan tidak kontinu atau bersifat diskrit. Jadi kalau misalnya sudutnya 45 derajat,
maka panjang gelombangnya itu akan lebih besar dari panjang gelombang mula-mula namun pada nilai tertentu, jadi tidak berubah-ubah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu fisika klasik itu tidak sesuai dengan hasil eksperimen Compton. Nah, di sini Compton menjelaskan hasil eksperimennya dengan menggunakan teori radiasi yang dikembangkan oleh Planck dan Einstein. Nah, Compton mengasumsikan bahwa sinar X yang datang merupakan arus foton, jadi bukan cahaya yang kontinu tetap dalam bentuk foton, dengan energi masing-masing foton adalah Hf dan bersifat diskrit, dengan momentum Hf per c, dengan H adalah konstanta Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per sekon, dan F adalah frekuensi, dan C adalah cepat rambat cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, proses hamburan sinar X dianggap sebagai tumbukan antara foton dan elektron bebas yang mula-mula dalam keadaan diam. Jadi konsep Compton ini menyatakan bahwa cahaya atau sinar X yang datang itu berbentuk foton dan bertumbukan dengan elektron yang diam tadi. Jadi ini adalah tumbukan. Jadi sinar X ini bukan dianggap sebagai gelombang, tetapi dianggap sebagai partikel yang datang mengenai partikel target yang diam, lalu bertumbukan kemudian dihamburkan, demikian juga elektronnya dipentalkan. Nah, pada saat tumbukan ada energi dari sinar X yang ditransferkan ke elektron sehingga elektron dapat terpental. Nah, oleh karena itu energi foton yang dihamburkan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelum tumbukan, ditandai dengan panjang gelombangnya semakin besar. Nah, karena panjang gelombangnya itu berbanding terbalik dengan frekuensi, jadi semakin besar panjang gelombang maka frekuensinya semakin kecil. Nah, karena energi sebanding dengan frekuensi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa energi foton yang dihamburkan itu lebih kecil dibanding dengan foton atau energi foton yang datang. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Foton yang datang dengan energi H kali F dan momentum Hf per c. Ketika ini mengenai sebuah target elektron yang memiliki energi diamnya M0 kali C kuadrat dan momentumnya 0 karena dia diam. Ketika bertumbukan, setelah itu maka foton akan dihamburkan dengan arahnya membentuk theta terhadap arah sinar X mula-mula. Nah, di sini energi fotonnya itu sebesar Hf aksen, dengan F aksen adalah frekuensi sinar X yang dihamburkan, dan momentum Hf aksen per c. F aksen adalah frekuensi dari sinar X yang dihamburkan. Sedangkan elektron akan dipentalkan membentuk sudut psi terhadap arah mula-mula foton yang datang, dengan energi elektron yang terpental adalah akar P kuadrat C kuadrat ditambah M0 kuadrat C pangkat 4, dan momentumnya adalah P. Ini adalah diagram dari efek Compton yang terjadi. Nah, kita misalkan F aksen adalah frekuensi sinar X yang terhambur, M0 adalah massa diam elektron, P adalah momentum elektron yang terpental, dan M0 C kuadrat adalah energi diam dari elektron. Sementara akar P kuadrat C kuadrat tambah M0 kuadrat C pangkat 4 merupakan energi elektron yang terpental. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi bahwa energi sebelum tumbukan sama dengan energi setelah tumbukan, maka kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Ini adalah Hf aksen. Hf aksen adalah energi foton hamburan dijumlahkan dengan energi dari partikel yang terpental, itu sama dengan energi sebelum tumbukan, yaitu energi sinar X sebelum tumbukan dijumlahkan dengan energi diam dari elektron. Lalu secara matematik kita memanipulasinya, di mana kedua ruas persamaan dikuadratkan, kita dapat seperti ini. Lalu setelah itu kita peroleh yang ini. Di sini M0 kuadrat C pangkat 4, di sini pun demikian M0 kuadrat C. Nah,
kedua suku ini yang saya beri merah ini sama, yaitu M0 kuadrat C pangkat 4, sehingga bisa saling menedakan. Sehingga persamaan ini kemudian kita bagi dengan H kuadrat, maka jadinya adalah P kuadrat C kuadrat per H kuadrat sama dengan F kurang F aksen pangkat 2 tambah 2M0 C kuadrat per H kali F kurang F aksen. Ini kita menamakan dengan persamaan 1. Selanjutnya adalah kita menerapkan hukum kekekalan momentum pada arah horizontal dan vertikal. Nah, pada arah horizontal di sini untuk elektronnya adalah P cos psi dan dijumlahkan dengan momentum foton yang terhambur, yaitu HF aksen per C cos theta sama dengan HFC. HFC ini adalah momentum dari sinar X yang datang, sedangkan untuk partikelnya karena dia maka momentumnya sama dengan 0. Ini sebelum tumbukan, setelah tumbukan ya, momentum setelah tumbukan, sehingga di ruas kanan ini hanya ada HF per C atau momentum sinar X. Nah, pada arah vertikal di sini momentum dari partikel itu adalah, atau partikel yang terpental adalah P sin psi, dan itu sama dengan momentum dari sinar yang dihamburkan, yaitu HF aksen per C sin theta. Nah, di sini momentum sebelum tumbukan pada arah vertikal itu sama dengan 0. Nah, sehingga yang ada itu hanyalah momentum setelah tumbukan, namun arah momentumnya berlawanan, sehingga berlawanan tanda. Karena itu maka kita akan pisahkan dia seperti ini, yaitu P sin psi sama dengan HF aksen per C sin theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk momentum atau momentum pada arah horizontal ini seperti ini, kita kalikan dengan C per H, sehingga kita dapat persamaan 2 PC per H cos psi sama dengan F kurang F aksen cos theta. Demikian juga pada momentum pada arah vertikal, P sin psi sama dengan HF aksen per C sin theta, kita kalikan dengan C per H, sehingga kita peroleh persamaan 3, yaitu PC per H sin psi sama dengan F aksen sin theta. Nah, persamaan 3 dan 4 ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan, yaitu ruas kiri kita jumlahkan persamaan 2 dan 3, ruas kanan kita jumlahkan persamaan 2 dan 3, sehingga kita peroleh setelah dikuadratkan kan P kuadrat C kuadrat per H kuadrat ya, lalu dikali dengan sin kuadrat psi tambah cos kuadrat psi sama dengan di bagian ruas kanannya F kurang F aksen cos theta di pangkat 2 tambah F aksen kuadrat sin kuadrat theta. Yang ini kuadratkan yang ini kalau kalau dikuadratkan ada yang ini ya. Nah, kita ketahui bahwa sin kuadrat psi tambah cos kuadrat psi itu sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi ruas kirinya tinggal P kuadrat C kuadrat per H kuadrat sama dengan F kuadrat, ya kita jabarkan F kuadrat 2F aksen cos theta ditambah F aksen kuadrat cos kuadrat theta tambah F aksen kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kita sederhanakan lagi di bagian suku-suku yang ini, kita keluarkan F aksen kuadrat dikali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, di sini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1, sehingga tersisa F kuadrat kurang 2F aksen cos theta tambah F aksen kuadrat. Itu adalah P kuadrat C kuadrat per H kuadrat. Nah, lalu kemudian di sini kita manipulasi lagi, karena ini ada F kuadrat tambah F aksen kuadrat ya. Maka di sini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini, F kurang F aksen di kuadrat lalu ditambah 2F aksen kuadrat. Hasilnya adalah F kuadrat tambah F aksen kuadrat. Tersisa ini. Jadi kita tinggal kurangkan 2F aksen cos theta. Oleh karena itu maka kita akan peroleh bentuk yang paling sederhana seperti pada persamaan 4, yaitu P kuadrat C kuadrat per H kuadrat sama dengan F kurang F aksen di pangkat 2 tambah 2F aksen kali 1 kurang cos theta. Nah, P kuadrat C kuadrat per H kuadrat ini ternyata
tadi kita sudah ketemu pada hukum kekalahan energi tadi pada persamaan 1, dan di sini kita dapat P kuadrat C kuadrat per H kuadrat pada persamaan 4 yang berasal dari hukum kekalahan momentum. Dan karena itu maka kita bisa menyamakannya seperti ini ya, persamaan 1 ini adalah persamaan 4, lalu kita mulai menyederhanakannya karena ini adalah F kurang F aksen kuadrat, di sini juga ada F kurang F aksen kuadrat, maka saling menyedarkan sehingga tersisa 2M0 C kuadrat per H dikali F kurang F aksen sama dengan 2F F aksen kali 1 kurang cos theta. Nah, di sini ada F kali F aksen, jadi dia bisa ke sini ya. Kita sederhanakan lagi, jadi F kurang F aksen per F F aksen sama dengan H per M0 C kuadrat kali 1 kurang cos theta. Ini berasal dari bagian atas kalau kita jabarkan, sehingga kita peroleh seperti ini, 1 per F aksen kurang 1 per F sama dengan H per M0 C kuadrat kali 1 kurang cos theta. Ya, kita namakan persamaan 5. Nah, kita ketahui bahwa F aksen itu sama dengan C per lambda aksen. Ini C adalah cepat lambat cahaya atau sinar X-nya, lalu F itu adalah C per lambda. Ini F sebelum tumbukan, yang ini F aksen setelah terjadi tumbukan. Sehingga kalau kita ganti F aksen dan F-nya di atas ini persamaan 5 akan menjadi seperti ini. Lambda aksen kurang lambda sama dengan delta lambda atau pergeseran lambdanya sama dengan H per M0C kali 1 kurang cos theta. Nah, kita ketahui di sini secara matematik bahwa cos 2 theta itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta, atau cos theta ini jadi setengahnya. Cos theta sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 1 per 2 theta. Sehingga 1 kurang cos theta ya, ini sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2 theta. Sehingga persamaan 5 akan menjadi delta lambda sama dengan 2H per M0C sin kuadrat 1 per 2 theta seperti pada persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini disebut sebagai pergeseran panjang gelombang Compton, di mana delta lambda itu adalah lambda aksen kurang lambda, atau panjang gelombang hamburan dikurangi dengan panjang gelombang mula-mula sebelum terjadi hamburan. Nah, H per M0C itu disebut sebagai panjang gelombang Compton dari elektron yang besarnya adalah 0,242 Armstrong. Nah, ini kita sudah substitusi nilai H, nilai M0 dan C, di mana H adalah tetapan Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule. M0 adalah massa diam 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, ini massa diam elektron. Lalu C ini cepat rambat cahaya di ruang hampa udara yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan theta adalah surut hamburan foton terhadap arah mula-mula. Nah, ini adalah gambarannya, gambaran dari proses atau efek Compton tadi, dan ini adalah persamaan akhir dari efek Compton atau pergeseran Compton. Terima kasih, semoga bermanfaat.